Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Brawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda ke rumah Belanda lagi. Oke, jangan bosen-bosen ya untuk untuk melihat rumah-rumah Belanda. Kalau beberapa waktu yang lalu saya biasanya keliling ke gang-gang ya, ke rumah-rumah penduduk. Nah, sekarang saya ajak Anda ke tempat yang sedikit lebih luas ya, supaya Anda enggak melihat ini tempat yang mungkin terlalu berdekatan, terlalu sumpek gitu ya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat rumah peninggalan yang dibangun di zaman Belanda, maksudnya gitu. Dan bangunan-bangunan yang ada di di daerah Tretes, di daerah Prigen dan sekitarnya ini memang masih ada sih, ini beberapa aja sih rumah peninggalan Belanda yang tersisa ya di sini. Dan ini kalau menurut saya memang patut untuk dilindungi ya, dilestarikan, dan butuh juga kepedulian dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat, pemilik rumah, maupun dari pemerintah juga, karena kepedulian itu sangat dibutuhkan. Dan juga tentu saja dana ya, karena dana itu memang sangat penting ya untuk kelestarian dari ini, karena pembiayaan kan juga membutuhkan dana kan ya. Oke, dan tidak hanya cukup dengan kata peduli aja ya. Kita katakan bahwa kita peduli dengan adanya benda atau peninggalan, baik itu benda maupun dari rumah ya, atau bangunan dan sebagainya. Tapi kalau ini tidak ada action, tidak ada biaya yang dikeluarkan, sama aja bohong ya. Dan ini merupakan bangunan yang dibangun ya oleh masyarakat yang ada di sini, oleh orang yang ada di sini maksudnya ya, di zaman Belanda dulu. Dan untuk saat ini pemiliknya adalah orang Arab ya. Nah, tapi saya nggak ngerti apakah dulu sejak awal memang dimiliki oleh orang Arab, ataukah memang dulu punyanya orang Belanda yang sudah dialihkan atau sudah dibeli sama orang Arab ya. Tapi di tempat yang nggak jauh dari sini, ini ada beberapa yang dimiliki oleh orang Indonesia sendiri ya. Nah, gitu, maksudnya orang lokal gitu loh, orang Jawa kayak gitu. Orang pribumi. Sementara ada sih ini di beberapa tempat sudah dimiliki oleh orang Chinese juga. Nah, ini kalau menurut saya sih penduduk lokal ini harusnya ya inilah yang jadi tuan rumah ya di tempatnya sendiri, di kampung halamannya sendiri. Mungkin jadi pemilik dari rumah-rumah ini ya, karena bagaimanapun masyarakat yang ada di sini mungkin termasuk juga pemerintah yang berwenang gitu ya. Nah, ini yang harus kepeduliannya yang tinggi ya. Nah, karena kalau enggak, pasti bangunan yang kayak gini ini sebenarnya ini aset ya. Bangunan yang kayak gini pasti akan hancur ya, kalau tidak dirawat atau dilindungi gitulah. Nah, ini bagian dalam yang ada di sini, dan ini rupanya yang nggak jauh beda ya dengan bangunan-bangunan yang lainnya yang saya temukan di daerah taman wisata dan sekitarnya gitu. Terutama yang bangunan kayu ya, itu materialnya itu dari kayu, di bagian dalamnya itu, di bagian bawahnya itu dari batu kali. Nah, itu udah kalau saya udah lazim ya, biasa ada di sini. Tapi meskipun masih tersisa ya, tapi di beberapa tempat saya temukan ada peninggalan-peninggalan yang sudah rusak, dan itu saya khawatir gitu ya, kerusakan itu dijadikan alasan untuk membongkar bangunan supaya bangunannya itu bisa dibuat menjadi model yang baru ya. Nah, apakah seperti itu gitu loh ya. Tapi kalau menurut saya sih tempat-tempat kayak gini ini perlu dilestarikan, karena
bagaimanapun juga bangunan Belanda itu kan bisa dikatakan sudah mewarnai lah dalam sejarahnya daerah Tretes, terutama di sini di Taman Wisata ya. Oke, dan ini masuk ke kelurahan atau desa Pecalukan, Kecamatan Brigen. Dan kalau menurut saya sih tempat-tempat yang kayak gini ini perlu perlu ada gitu ya. Dan saat ini wisatawan itu kan yang paling banyak itu kan ke arah ini sih, yang dijadikan objek itu kan wilayah kayak di Kakek Bodo atau wisata alamnya. Dan sebenarnya sih alternatif kayak gini, peninggalan bersejarah kayak gini dan juga budaya gitu, ini perlu juga untuk dikembangkan lagi ya. Jadi nggak melulu itu aja sih tempat wisatanya atau mungkin yang dijadikan objek. Kalau misalnya seperti ini gitu ya, ini dijadikan objek wisata sejarah gitu, ini bisa dijadikan semacam paket gitu ya. Dan ini sebenarnya dari pemerintah sendiri kayak ini ya, dari dinas pariwisatanya gitu, ini perlu punya ini ya, gerak yang cepat gitu loh ya. Jangan cuma ini aja, jangan cuman masyarakatnya aja yang disuruh untuk bergerak, tapi dari dinasnya sendiri itu kurang proaktif gitu, males gitu ya jadinya ya. Sebenarnya para pejabat atau mungkin pegawai negeri yang berkaitan ini harusnya ya nah harusnya ini punya inisiatif lah untuk untuk bergerak gitu, karena Anda jadi ini ya, pegawainya pemerintah kan dibayar gitu loh ya. Jadi proaktif Anda itu sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau saran saya sih kayak gitu ya untuk para pegawai negeri atau ASN ya. Jadi jangan cuma ini aja masyarakat yang digerakkan gitu untuk membuat ide-ide tanpa Anda juga mengeluarkan ide. Jadi kayak gitu ya. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan ayo kita semuanya peduli ya dengan peninggalan bersejarah yang ada di sekitar kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.